Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi, dan pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema doa pagi atau renungan doa pagi hari ini adalah melayani tapi dicela Tuhan. Ada banyak orang yang sangat sibuk sekali di dalam pelayanan di gereja. Bahkan hampir di dalam setiap kegiatan, dia pasti ada dan ikut berperan aktif di dalamnya. Namun ada hal yang ironis. Di dalam keluarganya justru ia kurang memperhatikan tugas dan perannya. Banyak yang terabaikan, bahkan relasinya dengan anggota keluarga yang lain menjadi tidak baik. Saudaraku, melayani itu memang baik. Ikut terlibat dalam pelayanan memang sangat baik. Namun, jika tugas dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, apakah sebagai kepala keluarga, sebagai istri ataupun sebagai anak, tidak dilakukan dengan baik sehingga timbul persoalan dalam keluarga, timbul konflik, bahkan menimbulkan perpecahan, Tuhan tidak menginginkannya, Tuhan tidak menghendakinya, bahkan Tuhan mencelanya. Kita akan membaca ayat dari Wahyu 2 ayat 3 sampai 4. Engkau tetap tabah, sabar menderita karena namaku, dan tidak mengenal lelah. Meskipun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh firman Tuhan ini sangat
menyedihkan. Karena dikatakan bahwa jemaat di Efesus adalah jemaat yang sabar, menderita demi nama Tuhan. Mereka tidak mengenal lelah di dalam pelayanan, tetapi dicela oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Bagi Tuhan yang terpenting bukanlah banyaknya pelayanan, banyaknya kegiatan yang dilakukan, yang diikuti. Bukan pula banyaknya atau besarnya pengorbanan yang diberikan untuk melayani Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki, yang terpenting adalah kasih kepada Tuhan. Demikian pula kita membaca bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 10 ayat 40 hingga 42. Firman Tuhan mengatakan begini, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Marta ketika Yesus datang ke rumahnya, dia sibuk di dapur, dia sibuk menyiapkan makanan, konsumsi untuk Yesus dan murid-muridnya. Itu sesuatu yang baik tentunya. Karena Marta ingin menghormati, menghargai tamunya. Apalagi yang datang adalah Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Marta adalah sesuatu yang sangat baik. Melayani, sibuk menyiapkan makanan dan minuman untuk tamunya. Namun yang menarik, Yesus justru menegur Marta. Kenapa? Karena Marta melakukannya tidak dengan tulus hati dan juga tidak dengan kasih. Dengan menggerutu, bahkan ya iri kepada Maria. Dan juga memerintahkan Yesus untuk menegur Maria agar membantunya di dapur. Sekali lagi kita melihat bagaimana Tuhan tidak menginginkan kita sibuk-sibuk melayani secara fisik, namun melupakan yang terutama, yaitu relasi pribadi dengan Tuhan. Dan juga melayani dengan penuh kasih dan ketulusan hati. Saat ini mari kita merefleksikan diri. Apakah pelayananmu sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Atau mungkin selama ini
kita melayani dengan tujuan yang tidak murni. Mungkin karena melarikan diri dari persoalan-persoalan di rumah atau di tempat kerja, atau agar dapat dilihat sebagai orang yang baik dengan banyaknya pelayanan yang diikutinya. Tapi mungkin juga hanya sekedar ikut melayani, meskipun tidak didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan sesama. Saudaraku, janganlah sampai kita sangat sibuk melayani, tetapi ternyata dicela oleh Tuhan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada para hamba Tuhan dan juga para aktivis di dalam pelayanan, agar tidak hanya sibuk di dalam pelayanan, tetapi mengabaikan hubungan dan relasi dengan Tuhan, sehingga berakibat kekeringan rohani bagi dirinya sendiri. Jangan sampai Tuhan mencela kita karena kita hanya sibuk di dalam pelayanan, tetapi melupakan yang terutama, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama. Jangan sampai kita sibuk melayani, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, penyembuhan, mujizat, nubuat, tetapi pada akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Tetapi bagi saudara-saudara yang lain yang ingin melayani, jangan menjadi ragu, takut, sehingga tidak mau melayani. Jangan takut untuk melayani selama motivasi kita benar. Kita juga diingatkan agar motivasi pelayanan kita sungguh-sungguh tulus dan murni, dan didasarkan pada kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Dan yang terpenting adalah mengutamakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan hanya sibuk-sibuk melayani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, pengorbanan yang lain. Tapi jika pada akhirnya kita ditolak karena kita sesungguhnya telah meninggalkan kasih yang semula. Karena motivasi pelayanan kita tidak sungguh-sungguh tulus dan benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan motivasi yang benar, dan juga mengutamakan
kasih kepada Tuhan dan sesama, dan juga mengutamakan relasi kita dengan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, serta yang mengasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan bersama-sama mendoakan pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ketika pagi hari ini Tuhan sudah membangunkan kami, memberikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan, kesegaran di dalam tubuh kami, sehingga kami dapat beraktivitas memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan mengingatkan kepada kami, ketika kami melayani Tuhan, biarlah itu sungguh-sungguh merupakan pelayanan yang diberkati Tuhan. Pelayanan yang keluar dari hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan kesungguhan, dan juga mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur juga untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia yang baru saja mendapatkan presiden dan wakil presiden yang sudah dilantik, yang secara resmi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Bapak Prabowo maupun Bapak Gibran yang Tuhan sudah pilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia, biarlah Tuhan menaruhkan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, ataupun kepentingan partainya. Tetapi biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan, memimpin bangsa ini dengan penuh kasih dan takut akan Tuhan. Demikian juga para menteri yang sudah dilantik, biarlah mereka juga sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau bekerja, berkarya, dan melayani untuk kesejahteraan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk mulainya roda pemerintahan di tahun 2024 ini dengan presiden, wakil presiden, dan segenap kabinet para menteri yang baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, di mana pada bulan ini, bulan Oktober ini, kami melaksanakan bulan keluarga, dan sebentar lagi kami akan mengakhirinya dengan kegiatan-kegiatan yang masih tersisa untuk Sabtu ceria pada Sabtu mendatang. Biarlah Tuhan juga yang menyiapkan segala sesuatu, acara yang terbaik, sehingga melalui acara ini kami sungguh-sungguh merasakan kekeluargaan di dalam gereja-Mu. Kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada hari Minggu mendatang kami juga akan mengakhiri dengan ibadah penutupan bulan keluarga. Kiranya Tuhan juga yang memberkati Pendeta Adon yang akan memimpin ibadah ini, dan juga setiap pelayan ibadah yang
terlibat di dalamnya. Tuhan berkati sehingga sungguh-sungguh melalui ibadah ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya melalui keluarga-keluarga di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan kesehatan mereka. Banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit, bahkan sakit yang sudah lama, dan mereka belum mendapatkan pemulihan. Kiranya Tuhan yang tetap memberkati mereka, memberikan kepada mereka hati yang penuh kesabaran, penuh pengharapan kepada Tuhan, dan juga di dalam keadaan mereka tetap dapat berkarya, dapat melayani melalui doa. Dan kami percaya mereka pun akan dikuatkan, diteguhkan meskipun mereka tidak mengalami kesembuhan. Demikian pula kami berdoa untuk para lansia karena kelemahan tubuh mereka, karena keterbatasan dan kelemahan fisik mereka tidak dapat hadir di dalam persekutuan-persekutuan ibadah maupun kegiatan-kegiatan persekutuan yang lainnya. Tuhan yang menolong mereka, memberi sukacita kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pembangunan tanah yang dipersiapkan untuk tanah makam yang sudah berjalan. Dan biarlah Tuhan juga yang terus-menerus menyiapkan, menyediakan, dan memberikan hati kepada orang-orang yang mau membantu pendanaan supaya tanah makam ini dapat segera terrealisasi untuk dapat digunakan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkarya sampai saat ini. Dan sebentar ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami akan menjalani kegiatan kami, aktivitas kami, kiranya kasih setiamu yang menyertai kami, menolong kami, memberkati kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat berkarya, sungguh-sungguh dapat melayani Tuhan dengan hati yang tulus, ikhlas, dengan motivasi yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa yang kami naikkan, demikian juga dengan doa-doa jemaat-Mu yang saat ini mengikuti doa pagi hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.